Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Damayanti, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2A, Kampus Tikes Aisyah Bandung. Di sini saya akan menunjukkan tahapan melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir pada bayi kurang dari 24 jam. Nah, adapun hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan ini, yang pertama, validasi nama klien. Tanyakan siapa nama klien tersebut. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana cara klien tersebut dilahirkan, apakah secara normal atau secara cesaria. Kemudian harus juga kita kaji berat badan serta Apgar score saat bayi dilahirkan. Dan yang terpenting, kita harus mempertahankan bayi dalam keadaan aman dan hangat. Aman di sini maksudnya bayi dalam keadaan tenang dan tidak menangis. Kemudian untuk hangatnya itu kita bisa menggunakan radian warmer. Nah, sebelum masuk ke tahap kerja, kita perlu melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand scrub atau air dan sabun. Alat-alat yang harus kita persiapkan sebelum melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Alat-alat ini terbagi menjadi alat steril dan non-steril. Untuk alat steril, kita siapkan kapas steril, dot karet, cotton bud, dan tong spatel. Dan untuk alat non-sterilnya, di sini ada jam, detik, termometer, pen light, midline atau meteran, hand scrub, stetoskop, tisu secukupnya, timbangan bayi, dan juga bengkok. Pada pemeriksaan antropometri, ada 4 hal yang harus kita ukur. Yang pertama, berat badan klien, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Nah, yang pertama kita lakukan dulu pengukuran berat badan bayi ini. Kita buka dulu penutupnya. Ini alat peraga yang saya gunakan. Seharusnya untuk pemeriksaan bayi itu harus dibuka semua bajunya, namun tetap mempertahankan kehangatannya. Nah, kemudian kita ukur sekarang berat badannya dengan menggunakan timbangan. Kita timbang bayi berapa beratnya. Untuk nilai normal berat badan bayi baru lahir itu adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Kita lihat berapa gram. Nah, setelah ditimbang, kita ukur panjang badannya. Panjang badan ini diukur dari puncak kepala hingga ke tumit. Nah, kita caranya itu tempelkan puncak kepala ke dinding, lalu ujung kakinya difleksikan untuk mengukurkan tumitnya ya. Nah, kita ukur berapa senti. Untuk nilai normalnya itu adalah 48 sampai 52 cm. Nah, selanjutnya kita ukur lingkar kepala. Lingkar kepala ini menggunakan meteran atau midline. Kita ukur melingkari hingga ke belakang kepala di atas alis. Nah, kita ukur seperti ini. Untuk nilai normal lingkar kepala itu 33,5 sampai 35 cm. Nah, selanjutnya kita ukur lingkar dada. Lingkar dada ini kita taruh di sepanjang dada, melingkar ke punggung seperti ini. Kira-kira ditaruh di atas puting. Nah, ini untuk lingkar dada itu nilai normalnya adalah 30,5 sampai 33 cm. Seperti itu. Sekarang kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital.
Pemeriksaan ini bisa dimulai dari pemeriksaan tekanan darah jika diperlukan. Kemudian, pemeriksaan respirasi. Pemeriksaan respirasi tidak perlu dibuka bajunya. Kita bisa melihat dari naik turunnya perut bayi. Lalu, hitung menggunakan jam selama 1 menit. Dan untuk nilai normal pernapasan bayi itu yaitu 30 hingga 60 kali per menit. Dan pada masa reaktif bisa hingga 80 kali per menit. Selanjutnya pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu di sini saya menggunakan termometer aksila. Jadi masukkan ke aksila bayi seperti ini. Kita lihat berapa suhunya. Untuk nilai normal suhu itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi kita gunakan stetoskop bayi. Pastikan untuk perawat yang menggunakan kerudung, stetoskop harus benar-benar masuk ke telinga, jangan hanya di luar kerudungnya. Biasanya kan nadi kalau pada orang dewasa diperiksanya di tangan, tapi untuk bayi itu harus diperiksanya di daerah apex bayi, di bagian apikal kiri interkosta keempat. Di sini kita periksa denyutannya selama 1 menit sambil melihat ke jam. Untuk nilai normal nadi itu yaitu 120 hingga 160 kali per menit. Kemudian setelah itu kita kaji keadaan umumnya, yaitu posturnya. Postur pada bayi itu fleksi di bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tekstur kulit. Tekstur kulit pada bayi itu biasanya merah, cerah, dan lembut. Kita lihat apakah ada lanugo di area punggung. Kemudian kaji juga adanya udema atau pembengkakan pada mata, wajah, tangan, dan kaki. Dan jika pada laki-laki pada skrotum dan perempuan labia. Selanjutnya lihat perubahan warna akral cyanosis. Kaji juga adanya kutis marmorata atau kulit dengan tekstur seperti marmer. Selanjutnya kita kaji juga hiperbilirubin, berwarna kekuningan di area dahi, mata, dada, dan kaki. Hiperbilirubin ini adanya warna kekuningan karena peningkatan kadar bilirubin. Selanjutnya, kaji adanya milia atau kelenjar keringat. Biasanya ada di hidung, pipi, dan dagu. Nah, untuk milia ini juga terdapat di lipatan-lipatan tubuh seperti aksila, popliteal, dan lain-lain. Kemudian, kaji pemeriksaan Harlequin. Nah, itu tuh dengan cara mengangkat bayi seperti ini. Kita lihat nanti di bagian saat diangkat itu, di bagian bawahnya merah dan atasnya pucat. Selain itu, saat posisinya pun begini, dimiringkan seperti ini. Yang merahnya itu di bawahnya dan yang atas pucat. Jadi darahnya itu mengikuti gravitasi. Selanjutnya kita kaji apakah ada Mongolian spot atau kebiruan di pantat. Selanjutnya kaji juga sklerema dan ekimosis atau pteki. Selanjutnya kita kaji di area kepala. Apakah ada diamond shape atau kepala yang berbentuk seperti permata. Biasanya kalau ada diamond shape ini ukurannya itu sekitar 2,5 sampai 4 cm dan akan menutup pada usia bayi 18 bulan. Kemudian kaji adanya triangular shape. Itu ukurannya 0,5 sampai 1 cm dan akan menutup pada usia bayi 2 sampai 3 bulan. Adapun minor abnormalitas pada area kepala ini yaitu udema di sekitar kepala dan bisa hilang pada usia 4 minggu. Dan selanjutnya yang kedua ada cephalhematoma atau perdarahan di kepala. Itu pula akan menghilang pada usia 4 minggu. Nah, selanjutnya kita kaji area mata. Pada mata kita kaji adanya udema di sekitar mata. Selanjutnya kita kaji refleks pupil menggunakan penlight. Kita kaji dengan cara mengarahkan cahaya, nanti kan misalkan dinyalakan ya, mengarahkan cahayanya ke mata dari pinggir seperti ini.
untuk melihat adanya refleks pupil. Kedua mata ini harus diperiksa seperti itu dari pinggir. Nah, setelah melakukan pemeriksaan refleks pupil, kita lakukan kaji refleks kornea menggunakan tisu. Caranya itu adalah dengan meletakkan tisu di pinggir mata, di ujung mata, dan lihat respon dari bayinya. Selanjutnya, kaji refleks dual eye. Saat bayi dibangunkan seperti ini dalam posisi bangun, lihat apakah matanya menutup atau terbuka. Untuk mengkaji refleks dual eye, begitu caranya. Adapun minor abnormalitas pada mata itu adalah nystagmus atau yang sering kita tahu yaitu juling. Adalah keadaan di mana saat mata itu tidak sejajar, yang satu melihat ke sana, ke kanan atau ke kiri, jadi tidak sejajar untuk melihat benda, sesuatu objek seperti itu. Lanjut ke pemeriksaan telinga. Kita lihat untuk daun telinganya ini apakah bagian atasnya sejajar dengan mata atau tidak. Jika posisinya itu tidak sejajar atau di bawah mata, itu merupakan salah satu indikasi gejala Down syndrome. Selanjutnya kita periksa fleksibilitas pinanya, adakah kartilago atau tidak. Lalu selanjutnya lakukan refleks startle atau suara keras yang tiba-tiba kita bunyikan, contohnya dengan tepukan tangan seperti ini. Lalu lihat respon bayinya, apakah menangis atau tidak. Dan normalnya itu adalah fleksi pada tangan seperti ini, abduksi, dan fleksi seperti ini, dan tangannya mengepal sangat erat seperti ini, lalu menangis. Itu respon yang normalnya. Inspeksi bagian hidung, kita lihat adanya nasal discharge atau pengeluaran pada hidung menggunakan pen light. Dengan pen light kita melihat ke dalam lubang hidungnya, apakah mengeluarkan lendir atau mukus berwarna putih. Mukus berwarna putih itu merupakan sisa amnion saat bayi dilahirkan. Kemudian kita periksa juga pasase udara menggunakan tisu. Kita tutup satu lubang hidung dan kita dekatkan tisu seperti ini supaya melihat pergerakan tisu seperti apa. Dan keduanya kita periksa bagaimana sirkulasi udaranya. Lalu kita lakukan refleks glaberar. Itu dengan cara mengetuk bagian tulang hidung, batang hidung, mengetuk dengan cepat, dan kita lihat apakah bayi ini menutup matanya atau tidak. Pada pengkajian mulut dan kerongkongan, kita inspeksi bagian mulutnya apakah infak atau utuh, karena ada beberapa bayi yang dalam kondisi bibir sumbing. Selanjutnya kita inspeksi juga uvulanya. Uvula itu merupakan cekungan di bawah mulut, berada di dagu, apakah ada di tengah di garis midline atau tidak. Kemudian kita juga harus kaji salivanya. Lanjut ke pemeriksaan refleks, itu ada refleks hisap. Refleks hisap bisa menggunakan jari ataupun dot karet steril. Kita dekatkan ke mulutnya apakah refleks mencari dot ini dan menghisapnya atau tidak. Kita lihat responnya. Selanjutnya untuk respon routing refleks atau rangsangan, kita menggunakan rangsangan di sekitar mulut pipi. Kita lihat apakah kepala dari bayi ini mengikuti rangsangan yang diberikan. Kemudian gag refleks atau refleks muntah, kita menggunakan tong spatel. Masukkan tong spatel ke dalam mulut, lalu lihat apakah ada refleks ingin muntah atau tidak. Selanjutnya kita kaji juga extrusion reflex, atau itu kita ceknya dengan cara menekan lidah, dan setelah ditekan itu apakah ada respon dari bayinya itu untuk menjulurkan lidah. Itu normal pada bayi dan terjadi hingga usia 8 bulan. Namun bila lebih dari 8 bulan masih terjadi penjuluran lidah tadi, itu merupakan salah satu indikasi gejala Down syndrome. Pada pemeriksaan leher, perlu kita ketahui bahwa leher bayi itu
cenderung tebal, pendek, dan banyak lipatan-lipatan di kulitnya. Lalu adapun yang harus kita kaji itu refleks. Ada dua refleks, tonic neck reflex dan neck writing reflex. Untuk tonic neck reflex, caranya itu kita periksa dengan menghadapkan kepala bayi ke satu sisi seperti ini contohnya ya. Nah, ketika kepala bayi menengok ke satu sisi, maka tangan dan kaki ekstensi ke arah tersebut. Ekstensi seperti ini. Nah, sedangkan untuk kaki dan tangan yang di sisi lainnya itu akan fleksi seperti ini dan seperti ini, ditekuk fleksi. Begitupun sebaliknya. Nah, itu akan berlangsung sampai usia 3-4 bulan dan selanjutnya akan hilang. Untuk refleks yang kedua, kita periksa neck writing reflex dengan cara mengangkat badan bayi. Jika kita angkat, kita lihat apakah kepalanya akan mengikuti atau tidak. Jadi menggantung seperti ini atau mengikuti saat diangkat. Seperti itu. Lanjut pada pemeriksaan dada. Kita lihat dada bayi bagian anterior, posterior, atau lateral. Jadi untuk anatomi tubuh bayi ini jika dipotong itu bentuknya bulat, lebih bulat. Sedangkan pada orang dewasa kan cenderung lebih oval, kalau bayi itu lebih bulat. Nah, kita mengukur dadanya itu harus sesuai. Jadi antara lateral, antara anterior, lateral dan posteriornya harus sama berapa sentinya kita ukur. Kemudian kaji juga kita harus melihat adanya retraksi sterna pada dada, processus hypodeus, dan breast enlargement. Adapun minor abnormalitasnya yaitu salah satunya pigeon chest atau dada burung. Jadi bentuknya itu cembung ke depan untuk dadanya. Ada juga sekresi payudara atau sekresi mamai. Ini tuh adanya pengeluaran cairan dari payudara bayi itu dikarenakan hormon ibu yang berlebih. Selanjutnya untuk bagian terfokus pada paru-parunya, kita kaji refleks batuk yang muncul biasanya 1-2 hari. Bunyi nafasnya harus vesikuler. Kaji juga frekuensi dan kedalaman napas. Untuk frekuensi dan kedalaman napas ini pada bayi biasanya irregular. Pemeriksaan jantung, kita gunakan stetoskop bayi untuk mengkajinya. Kita auskultasi di area apex, tepatnya di interkosta 4 dan 5, perbatasan sternal kiri dengan lateral di sini. Kita dengarkan biasanya suara S2 itu lebih tajam daripada S1 atau dup lebih tajam daripada loop. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan abdomen. Pada pemeriksaan abdomen kita inspeksi bentuk abdomen bayi, normalnya silindris. Kemudian palpasi bagian hepar teraba 2-3 cm di bawah margin korosta kanan di sini. Kemudian limpa pada daerah ujung dapat teraba pada akhir minggu pertama. Nah, kemudian ginjal teraba 1-2 cm di atas umbilikus. Kemudian kita kaji juga umbilical cord. Normalnya itu putih kebiruan saat lahir dan dengan 2 arteri dan 1 vena. Adapun minor abnormalitas pada abdomen yaitu hernia pada umbilikal. Kemudian kita kaji juga crawling reflex. Caranya itu adalah jika bayi ditengkurapkan, bayi dengan refleksnya seperti ingin maju perlahan gitu, merangkak perlahan ke depan. Dan crawling reflex ini akan hilang pada usia 6 minggu. Pemeriksaan genitalia meliputi genitalia wanita dan pria.
Pada genitalia wanita, labia minora dan klitorisnya edema atau pembengkak. Meatus uretra berada di belakang klitoris, vernix caseosa di antara labia, dan mixi dalam 24 jam. Kemudian untuk yang pria, meatus uretra berada di ujung penis, testis teraba dalam skrotum. Skrotum biasanya besar, edema atau membengkak, tertutup rugae. Terus kita kaji juga adanya smegma. Mixinya juga dalam 24 jam. Jika lebih dari 24 jam, maka ada kelainan. Pada pemeriksaan bokong dan rektum, kita inspeksi bagian spina, apakah intak atau utuh atau tidak. Spinanya itu tulang belakang, utuh atau tidak. Lalu kita lihat anusnya terbuka atau tidak. Kemudian kita kaji juga pengeluaran mekonium dalam 24 jam. Adapun tes untuk melihat refleks anal, kita lihat inspeksi apakah analnya mengkerut. Kemudian refleks Perez, yaitu bayi tengkurap, sentuh sedikit dengan ibu jari, sedikit ditekan dari sarkum ke sepanjang spina. Kita lihat respon bayinya, apakah bayinya itu merasakan nyeri sehingga mengerang atau menangis sebagai responnya. Itu untuk pemeriksaan bokong dan rektum. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas atau alat gerak. Kita kaji jumlah jari pada bayi, apakah jumlahnya sudah 5 untuk kanan kiri, kaki dan tangan. Kemudian kaji juga ROM atau rentang gerak penuh. Selanjutnya kita lihat kuku yang normal itu berwarna merah muda. Kita lihat juga simetrisan antara seluruh ekstremitas, dan juga tonus otot harus sama kuat secara bilateral. Kita tekan seperti ini untuk melakukan pemeriksaannya. Seperti itu. Dalam pemeriksaan ekstremitas, kita juga harus memeriksa beberapa refleks pada bayi. Ada refleks yang pertama itu grabs reflex, dengan menyentuh telapak kaki atau tangan seperti ini. Misalnya di tangan disentuh, maka akan ada refleks seperti ingin menggenggam rangsangan tersebut. Jadi seperti ini. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah Babinski reflex, dengan menggerakkan atau mengusap telapak kaki seperti ini. Maka nanti akan refleksnya jari-jari kakinya itu akan mengembang seperti itu. Lalu yang ketiga, ankle clonus reflex. Ketika lutut diangkat seperti ini, maka ankle atau pergelangan kakinya akan fleksi seperti itu. Refleks selanjutnya, refleks keempat, yaitu dance step reflex, dengan cara memberdirikan bayi seperti ini. Telapak kakinya itu lalu di permukaan, dan responnya itu akan seperti ingin merangkak berjalan maju. Selanjutnya Moro reflex, dengan mewujudkannya atau menggerakkannya ke posisi tertentu seperti ini misalkan. Nah, nanti tuh refleksnya ekstremitasnya akan fleksi dan aduksi, disertai jari-jarinya itu membentuk huruf C seperti ini. Jadi seperti meringkuk, dan jarinya seperti itu. Dan ini biasanya disertai menangis. Selanjutnya yang terakhir adalah trunk incurvation atau refleks galan, dengan mengusap punggung bagian pinggir seperti ini. Misalkan kita bagian sini, maka bayi itu akan menghadap dan mengikuti rangsangan yang diberikan. Begitupun sebaliknya. Itu tadi untuk tahap kerja dalam melakukan pemeriksaan pada bayi. Langkah selanjutnya, kita pakaikan kembali baju bayi, dan kalau perlu kita kembalikan bayi kepada ibunya agar segera disusui. Nah, dalam tahap terminasi, kita lakukan pemberian feedback positif pada keluarga, tanyakan respon pasien atau klien setelah dilakukannya pemeriksaan,
Lalu jangan lupa kontrak waktu untuk tindakan selanjutnya. Dan yang terpenting, kita jangan lupa untuk melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand scrub atau air dan sabun. Nah, setelah selesai, jangan lupa rapikan alat dan dokumentasikan hasil pemeriksaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.